Al-Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmatnya kita dapat kembali berjumpa, berkumpul di tempat yang Allah muliakan ini untuk sama-sama mengkaji dan mengaji ayat-ayat suci Al-Quran. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman kelak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah pagi hari ini kita masuk ke tafsir Quran surat Nuh. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, kemarin surat Jin ketinggalan satu ayat apa ya? Apa memang sudah selesai? Sudah ya? Sudah berarti ya? Oke. Ya barangkali ada yang tinggalan kan nggak enak ya, belum. Baik. Kita masuk ke tafsir Quran surat Nuh. Surat Nuh ini fokus membahas kisahnya Nabi Nuh alaihi salam. Kayak surat Yusuf ya. Namanya sesuai isinya, membahas kisah kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Cuman kalau Nabi Yusuf kan hanya di surat Yusuf. Kalau ada Nabi Nuh ada di surat Al-A'raf, ada di surat Hud, ada di surat Al-Ahqaf. Jadi nggak murni tentang nggak cuman ada di surat Nuh saja kisahnya Nabi Nuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kenapa? Karena di zaman beliaulah pertama kali terjadi kesyirikan. Maka Allah mengutus rasul membawa peringatan, mengajak manusia agar kembali ke jalan yang benar, ke jalan tauhid. Jarak Nabi Adam ke Nabi Nuh ada 10 generasi. Apakah 10 generasi ini artinya 1000 tahun? Wallahu alam bisawab. Kan generasi zaman dulu usia lebih dari 100 tahun itu sangatlah wajar. Bayangkan masa atau durasi Nabi Nuh berdakwah itu 950 tahun. Ya orang zaman sekarang ya mungkin sudah bilang aku sudah bosan hidup mungkin ya. Ini Nabi Nuh dakwahnya sudah 950 tahun. Itu usia dakwahnya. Kalau usia dirinya pasti lebih. Ada yang mengatakan beliau diangkat saat usia 40 tahun. Jadi total usia beliau 990 tahun ya. Berarti kan. Ada yang mengatakan beliau diangkat menjadi seorang nabi ketika umur 100 tahun. Ada yang mengatakan bahkan 200 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Berarti usia beliau 1000 tahun ya. Bisa ya Bu? Luar biasa. Ini ciptaannya Allah. Nah, tapi dulu yang namanya manusia itu jumlahnya belum ada sampai 1 juta kayaknya. Barusan ya ribuan. Pol-polannya ratusan ribu lah. Belum banyak kok. Nah mungkin karena itu ya udaranya nggak rebutan ya, mungkin aja.
Makanannya berlimpah ruah, tinggal metik gitu ya. Kalau zaman sekarang nggak bisa langsung metik, harus kerja dulu, harus ini dulu ya. Nah, itu jarak antara Nabi Nuh dengan Adam alaihissalam. Nah, Nabi Adam bapak moyang manusia. Nabi Nuh Abul Bashar Ats-Tsani. Artinya apa? Bapak moyang keduanya manusia. Karena setelah banjir bandang yang menghancurkan kaum Nuh, yang melahirkan keturunan, kan ada 80 orang tuh kan, ikut bersama Nabi Nuh kan di kapal. Ternyata mereka tidak berketurunan. Yang berketurunan malah 3 putranya Nabi Nuh alaihissalam. Dari 3 ini sekarang sudah jadi 6 miliar manusia. Makanya di sini dikatakan Nabi Nuh itu kayak bapak moyangnya manusia yang kedua setelah Nabi Adam. Jadi kita semuanya keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kita semuanya Habib dan Syarifah gitu ya. Iya kan? Nah, surat Nuh itu Makkiyah, Bu. Artinya turun di fase Mekah. Waktu Nabi sedang berat-beratnya menghadapi cobaan dakwah. Di sini ayat surat Nuh diturunkan untuk melipur laranya Nabi, untuk memberi hiburan Nabi. Bahasanya Allah ke Nabi, ini loh Nuh, udah 950 tahun dakwah, udah dengan beragam variasi metode, yang face to face, 4 mata, terang-terangan, dialog terbuka, semuanya enggak mempan. Dan Nabi Nuh alaihissalam fokus dakwahnya adalah tauhid, mengembalikan manusia kepada tauhid. Itu yang perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Nah, di sini Allah pengen ngasih hiburan ke Nabi Muhammad, kisahnya Nabi Nuh. Ini loh pendahulu kamu Nuh. Cobaannya seperti ini, usahanya udah siang, malam, sore, pagi, habis kerja, dakwah lagi, habis ini, terus. Dia terus mengajak orang-orang. Bayangkan Bu, 950 tahun. Bukan 95 tahun ya, tapi 950 tahun. Keselnya kayak apa itu? Sabarnya kayak apa itu Bu? Gak kebayang ya. Kita ngerawat anak atau saya ngerawat anak baru berapa tahun, dinasihati angel banget itu aja. Sudahlah sanalah, kamu mau jadi anaknya siapa? Iya kan? Wis gila banget. Padahal cuma baru berapa tahun ya. Ya masa anak kan paling sampai 17, 18 gitu ya, 20. Habis itu sudah dewasa punya dunia. Kita ngajak mereka sholat, kita ngajak ini, ngingetin itu. Gimana sih ibu mau pakai bahasa apa lagi supaya kamu paham? Kurang sabar apa ibu? Masya Allah. Bu, ibu udah sabar dalam menasihati anak-anak. Tapi Nabi Nuh lebih sabar. 1000 tahun. Kurang sedikit. Nasihati orang-orang. Yang diterima Nabi Nuh apa? Diejek, dibully. Nuh mau kesini nih. Mesti ngomong lagi soal tauhid. Ayo tutup telinga. Kayak gitu Bu. Sampai segitunya orang-orang sama Nabi Nuh. Dan itu bukan sebulan, 2 bulan, apa setahun, 2 tahun. 950 tahun terus berdakwah, sabar. Ya. Oke. Kita masuk ke ayat yang pertama. Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Kata Allah, kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya, kepada bangsanya. Jadi Nabi Nuh itu dari mereka, dari bangsa mereka. Bukan orang asing datang gitu ya. Entah dari mana enggak. Ya orangnya mereka juga, yang mereka sudah kenal. Dan ini bahasanya Allah kepada semua nabi. Inna arsalna Hud ila qaumihi.
wa akhahum salihan, ya. Saleh, Nabi Saleh ke kaumnya, Nabi Syuaib ke kaumnya, Nabi ini ke kaumnya, semuanya ke negerinya, ke bangsanya, kecuali satu. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahasanya Al-Quran sudah beda. Inna arsalna kalinnasi kaf. Kami utus engkau, wahai Muhammad, sebagai Nabi, sebagai Rasul, untuk seluruh umat manusia. Sekaligus bangsa jin juga harus mendengarkan risalah Islam yang kau bawa. Itulah mulianya, istimewanya Nabi Muhammad SAW, dan kita umatnya. Nabi Muhammad paling terakhir, bahkan mungkin bisa disebutkan paling pendek usianya mungkin, ya. Allah alam, mungkin ada Nabi yang lebih pendek, tapi pengikutnya paling banyak. Yang nanti di padang mahsyar Nabi Muhammad akan memberikan kita sajian minuman, ya, dari telaganya beliau. Kita akan dipanggil sama Nabi. Sini, kok Nabi bisa tahu kita umat? Dari bekas wudhu. Makanya kalau wudhu disempurnakan. Sabar Bu, nasehatin anak atau cucu yang masih kecil, wudhunya masih blak-blak-blak. Mas, wudhu tuh sampai sini, biar nanti ketemu Nabi Muhammad. Pengen ketemu enggak? Sempurnakan ini, tunjukkan, pastikan semuanya basah. Dari bekas wudhu ini mengeluarkan sinar yang dikenali oleh beliau. Disitulah beliau memanggil kita, Bu. Kita udah berdiri lama menunggu persidangan. Hausnya luar biasa. Sudah disediakan telaga yang sangat luas sekali. Entah jutaan atau miliaran orang Muslim nanti akan minum dari situ. Airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, harumnya seperti minyak misik, bahkan lebih harum. Kalau susu kan mandan amis gitu ya, Bu. Bahkan kalau susu kambing mungkin orang nggak mau minum karena agak-agak perengus. Tapi ini nggak bau susu. Wangi, Bu, airnya wangi, kayak air parfum. Sekali minum, Bu, ini dahaga hilang. Dahaga hilang. Dan gak haus lagi habis itu, bayangkan. Tapi sayangnya, saat kita lagi dipanggil Nabi Muhammad gak tahu tiap amalan kita itu apa. Cuman pas lagi ngiring umatnya, di situ ada petugas-petugas yang menjaga, yang memfilter. Mereka lah malaikat. Ada beberapa umat Nabi ditahan sama malaikat. Ini nggak boleh. Kata Nabi, lu itu kok nggak boleh masuk? Kenapa? Ini menyebarkan bid'ah daripada sunnahmu ya Rasulullah SAW. Kata Nabi, oh ya sudah, sana menjauh, jangan minum. Sebegitunya loh ya. Pentingnya kita menghidup lebih condong ke sunnah Rasulullah SAW daripada ritual-ritual yang memang itu dikategorikan bid'ah oleh para ulama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an anzir qaumaka, ya, min qabli ayyatiyahum adzabun alim. An anzir qaumaka artinya, ya, untuk memberi peringatan kepada kaummu, kepada negerimu, kepada bangsamu, min qabli an ya'tiyahum adzabun alim, sebelum datang azab yang melanda mereka. Nah, ini salah satu alasan utama kenapa Allah mengutus para nabi dan para rasul, supaya mengingatkan manusia ke jalan yang benar, supaya nggak ada hujah kepada Allah. Loh, kok aku diazab ya Allah? Aku emang sudah ada yang membawa peringatan tentang agamamu, tentang jalanmu yang benar? Belum ada. Nah, dengan diutusnya para nabi, sudah nggak ada alasan. Apalagi dengan media yang luar biasa sekarang ini, orang bisa mengkaji agama Islam dengan sangat mudah, dengan berbagai macam bahasa ada versinya. Masya Allah.
Ma'asyiral muslimat, a'azallahu wa ikum. Itu ayat yang pertama, menegaskan bahwasanya Nabi Nuh dengan perintah Allah diangkat menjadi seorang rasul. Bahkan Nabi Nuh kan salah satu rasul ulul azmi ya, ada 5. Di antara rasul-rasul Allah ada 5 yang top, yang paling nomor 1. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 ini ulul azmi minar rusul, panutan buat para nabi yang lain. Dan imamnya para nabi dan para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita masuk ke ayat yang kedua. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Ini salah satu adab dan metode nasihat yang mengena dan bermanfaat, bahwa orang yang dinasehati menambahkan pada dirinya sendiri yang dinasehati. Jadi aku tuh datang ke sini buat kalian. Jadi menunjukkan rasa empatik, rasa peduli. Kita nasihatin orang bukan petatang petenteng karena kita merasa soleh atau soleha, merasa lebih baik, bukan. Tapi kita datang menasihati orang itu karena sayangnya kita ke dia. Karena pedulinya kita sama orang itu. Alas temen ya, apa nggak ada yang menasihati? Cobalah aku ngobrol pelan-pelan. Barangkali dengan nasihatku yang pelan-pelan ini bisa masuk ke jiwanya, ke hatinya, sehingga mau berubah. Makanya Nabi Nuh bilang, innilakum, aku nih buat kalian. Gak langsung ngomong inni nadhir, nih aku pembawa peringatan, aku pembawa kabar gembira, enggak. Aku datang nih tujuannya buat kalian. Aku mau ngajak ngobrol kalian, ngajak kalian kepada tauhid itu untuk kebaikan kalian. Makanya yang didahulukannya lakum, baru setelahnya nadhirum mubin, pemberi peringatan dan sekaligus penjelas mana jalan yang benar menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini trik atau metode ini yang harus sering kita ingatkan pada diri kita saat menasehati orang lain, terutama orang terdekat kita. Ya. Terkadang kita menasihati orang lain dengan hati-hati banget. Pas nasihati anak sendiri udah langsung pakai kata-kata. Terus perlu ngomong lagi ya. Kan gitu. Padahal anak sendiri ya. Ini yang kadang kita lupa. Ini Nabi Nuh menempatkan posisinya sebagai orang dekat mereka, orang yang sayang sama mereka. Dan metode ini terkadang sering, maksudnya apa ya, etika ini sering kita lupakan, ya mungkin karena lelah, capek, emosi dan lain sebagainya, lupa. Tapi ayat ini ngingetin kita semuanya, Bu, kalau mau ngajak kebaikan ke orang lain atau orang terdekat kita, ingat, posisikan kita itu orang yang peduli sama dia. Jangan korektor. Bu, sini Bu, saya mau ngomong. Jenengan udah ngerasa tadi zikirnya bener gak sih? Kayaknya sih bener. Mau diajarin gak yang bener yang kayak apa? Waduh, itu kan bahasanya mendikte, menggurui. Tapi kalau bahasa orang yang sayang, orang yang ada care, pedulinya, pasti akan berbeda. Nah, ini pelajaran ayat yang kedua dari surat Nuh. Kita masuk ke ayat yang ketiga, Bu. Setelah Nabi Nuh menjelaskan tujuan utamanya datang, mengajak, berdakwah adalah karena memang ada peduli, ada sayang ke mereka, baru beliau bilang, inti dakwahnya apa? Ani'budullah wattaquhu wati'un. Inti dakwahnya apa? Tauhid. Makanya penjelasan di sini saya katakan
Dan inti dari peringatannya Nabi Nuh kepada kaumnya adalah sembahlah Allah semata. Jangan menyekutukan Allah dalam masalah ibadah. Berarti kan tauhid. Bertakwalah kepada Allah dengan terus mengikuti perintah-perintahku karena aku seorang nabi. Nah, ikhwatul iman azalaikum, kembali lagi ya, mendakwahkan tauhid itu tantangannya berat, ya. Ngajak sedekah mungkin lebih mudah. Ini ada orang kekurangan nih, rumahnya kemarin hanyut apa-apa, bla bla bla. Siapapun mendengarnya mungkin terenyuh jadi mau bersedekah, mau berbagi. Tapi kalau tauhid, terkadang malah keluarga kita yang paling menentang. Ya, mengingatkan tentang tauhid, mengingatkan kembali tentang kesyirikan, mewanti-wanti, jangan gampang ikut ritual-ritual yang gak jelas apa itu, malah mengandung unsur kesyirikan. Kadang orang langsung mundelap, langsung marah. Emang kayak gini dok gak boleh? Ya itu tantangan dakwah tauhid itu. Padahal ini prioritas kita. Masyaallah muslimin wal muslimat a'azallahu wa yakum. Kemudian setelah Nabi Nuh alaihissalam menjelaskan bahwasannya ya inti dakwahnya adalah tauhid supaya mereka bertakwa, ya, salah satu bentuk takwa mereka adalah mengikuti Nabi Nuh, ya, mendengarkan perintah dan arahan Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh mengatakan, yaghfir lakum min dzunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma. Ini Nabi Nuh lagi menjelaskan faedah akhirat dan faedah duniawi dari orang apa? Bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, yaghfir lakum min dzunubikum. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Para ahli tafsir mengatakan, yakni sebagian dosa kalian, dosa yang kalian lakukan sebelum kalian menerima dakwah. Nah, ini juga berlaku di Islam, Bu. Al-Islam yajubu ma qablah. Artinya Islam itu menghapus sebelumnya. Maksudnya pripun? Kalau orang mu'alaf nanya, dulu saya pernah ini, pernah itu, gimana ya? Kalau itu maksiat, sifatnya pelanggaran agama, pelanggaran perintah Allah, tenang. Maka kembali ke hadis tadi, Islam yajubu ma qablah. Islam itu menghapus sebelumnya. Sudah, selesai. Kamu mu'alaf membuka lembaran putih. Cuman, kalau memang ada urusannya dengan hak-hak manusia, di situ ulama ada berbeda pendapat. Tetap harus diselesaikan, seperti hutang, amanah, dan lain sebagainya. Ya, itu keistimewaan orang yang masuk Islam. Dia seperti membuka lembaran baru. Sama di sini Nabi Nuh juga bilang, kalau kalian bertauhid, Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian atau bahkan sebagian besar dosa kalian. Wa yuakhirkum ila ajalin musamma, dan menangguhkanmu sampai kepada waktu yang ditentukan. Maksudnya apa? Dikasih panjang umur. Ya, Allah akan memanjangkan umur kalian selama kalian berada dalam ketaatan. Nah, dari sini kita mengambil pelajaran buat kita, Bu, supaya umur kita berkah, maka perbanyak kebaikan. Panjang pendeknya umur itu memang catatan dari Allah, nggih. Itu kan memang keputusan dari Allah, takdir. Tapi apakah doa kita bisa mengubah takdir kita? Bisa enggak? Bisa. Ya Allah, panjangkanlah umurku.
Kalau memang takdirnya sekian ya Allah, tambahi lagi ya Allah. Dan jadikan, jangan lupa Bu, jangan cuma minta panjang umur. Jadikanlah umurku berkah, itu penting. Jangan sampai nambah umur hanya cuma nambah dosa. Na'udzubillah, nambah beban doang di akhirat. Tapi dengan panjangnya umur itu berkah gitu. Usia berkah itu apa? Keberadaan kita memberikan manfaat buat orang lain. Khawatir iman azallahu alaikum. Apalagi seorang ibu ya. Mau kayak apapun, pasti keberadaannya atau kehadirannya akan sangat bermanfaat buat anak-anaknya. Ma'asyiral muslimat a'azallahu wa yakum, maka beruntunglah ya ibu-ibu di sini yang bisa mendapati anak-anaknya sampai dewasa, ya bahkan sebagian sudah menikah, sudah berketurunan, maka berbahagialah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mungkin ada di antara saudara-saudari kita yang ya sudah Allah jemput, belum sempat menjadi nenek, sudah dijemput dulu oleh malaikat maut. Umur itu nikmat terbesar, Ibu. Umur nikmat terbesar. Kita punya umur, kita bisa istighfar. Kita punya umur, kita bisa baca Quran, dapat pahala. Tadi baca Al-Kahfi berapa ayat, Bu? 2 ya. Berapa pahala itu? Yang dengerin juga dapat pahala. Umur itu nikmat, Bu. Jangan dianggap biasa. Makanya doa yang diajarkan Nabi ketika bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah dari tadi mematikanku. Karena tidur dikategorikan ya temannya kematian. Karena ya banyak lah contohnya orang tidur nggak bangun lagi ya, tanpa sakit, tanpa apa, banyak sekali ya. Nah itu bentuk rasa syukur kita kepada umur yang Allah berikan kepada kita. Ya kita nggak bisa bayangkan Bu usianya Nabi Nuh kayak apa panjangnya. Itu kalau kita usianya segitu kita bisa ngelihat apa Bu? Bukan cuma cicit ya. Cucunya cicit bisa kita mau. Ya. Tapi sudah jadi hikmahnya takdir Allah. Usia kita itu nggak sepanjang usia kayak orang-orang zaman dulu. Sampai 100 tahun lebih 200 tahun. Makin setelah Nabi Nuh ke bawah kan semakin berkurang. Waktu zaman Nabi Isa masih ada banyak orang yang berusia mendekati 200 tahun. Tapi setelah Nabi Isa berkurang sampai zaman Nabi Muhammad, kata Rasulullah apa? A'maru ummati ma baina sittin au sab'in. Usia umatku yang antara 60-70. Yang lebih berarti dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya hikmahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi jangan sekali kita, Ustaz coba ya kalau usia kita kayak itu ya. Gak usah 1000 deh. 300 aja gak apa-apa. Jangan gitu Bu. Semuanya sudah ditakar sama Allah. Kalaupun usia kita hanya 70 tahun, atau ditambah sedikit bonus dari Allah, ingat Bu, kita punya bonus yang gak pernah dimiliki umat sebelum kita. Lailatul Qadar. Satu malam itu 80, hampir 84 tahun, 83 tahun lebih sedikit. Katakan 84 tahun. Satu malam. Coba seumur hidup kita ini cuma dapat 10 kali Lailatul Qadar. Berarti seolah usia kita lebih dari 840 tahun. Apa enggak hebat? Jadi sekali lagi jangan tertipu dengan angka. Ya Bu, jangan tertipu. Mungkin usia kita nanti sampai berapa. Tapi semangat kita untuk mengejar pahala seperti orang yang berusia 1000 tahun. Gitu. Ada usia kedua kita. Setelah kita meninggal dunia, punya usia lagi enggak? Punya, ada Bu. Walaupun kita di alam barzah, kita masih terima pahala. Contoh, ibu pernah jadi guru TPQ, sabar banget ngajarin anak-anak yang masih kerucil-kerucil itu. Bilang fa, wah terus bolak-balik.
bolak-balik sampai berapa bulan baru bisa bedakan. Sabar, Bu. Itu jariyah. Apalagi kalau benar-benar anak itu ngaji tartili atau ikro sama ibu sampai benar-benar bisa baca Quran. Oh, pahalanya ya, Bu, jangan tanya. Ibu meninggal, usia ibu lanjut lagi. Karena apa? Pahalanya si anak tadi baca Quran, baca ini ngalir ke ibu. Masya Allah. Itu baru satu ilmu loh yang ngajarin baca Quran. Belum ilmu lain, Bu. Ngajarin sholat, ngajarin baik sama tetangga, ngajarin gampang nolong orang, ngajarin kalau anak perempuan diajarin nutup aurat. Banyak kebaikan yang bisa kita ajarkan. Itulah usia kedua kita. Imam Nawawi rahimahullah sudah meninggal kan? Imam Syafi'i sudah meninggal, tapi karyanya sampai hari ini masih hidup. Imam Nawawi belum sempat menikah. Ada yang bilang punya budak wanita, tapi nggak punya keturunan. Tapi karyanya, Bu, jangan tanya. Ibnul Qayyim rahimahullah sama. Tapi karyanya sampai hari ini dibaca. Itulah usia kedua manusia. Kita kejar itu. Kadang orang sibuk. Gimana makan sehat supaya panjang umur. Tips panjang umur. Jangan makan ini, jangan makan itu. Ribet banget ya. Ujung-ujungnya nggak jadi panjang umur malah ya. Kan repot. Nah, Bu, maksud saya mengingatkan sebagai seorang muslim, cara pandangnya bukan di usia kita. Tapi kita bisa punya usia baru dengan karya-karya kita. Dengan kapasitas ilmu yang kita miliki masing-masing kan beda. Itu bisa. Ada yang mungkin ilmunya pas-pasan, tapi punya kemampuan finansial. Membangun musola, masjid. Dianya sudah terkubur, sudah jadi tanah, tapi masih punya usia. Karena musolanya masih dipakai orang. Mushaf Quran yang dia wakafkan masih dipakai. Nah, ini salah satu tips kita sebagai seorang muslim, mandang usia jangan pada diri sendiri. Tapi ada usia kedua setelah kematian kita, yaitu jariyahnya kita, amal ibadah, amalan kita yang sifatnya jariyah. Seperti ilmu yang bermanfaat, atau memberikan barang-barang yang masih bermanfaat, atau membangunkan sekolah, masjid, pondok pesantren, jalan, dan lain sebagainya. Kita kembali ke sini. Jadi, wa yuakhirkum ila ajalin musamma itu memanjangkan umur. Inna ajalallah idza jaa la yuakhir. Karena kata Allah, kalau sudah ajal datang nggak bisa diundur. Nggak ada dalam sejarah malaikat maut mau mencabut nyawa bayi. Ya Allah, imut banget, eman. Ya Allah, bayinya cantik banget, ya Allah, eman ya. Kalau dicabut nyawanya, nggak ada. Itu kita. Kalau petugas mautnya kita kayak gitu, ribut dulu. Ya. Bahkan mungkin kalau ngeliat orang kesel, wah ini percuma hidup nih, bikin banyak orang kesel nih. Ambil aja deh. Petugasnya malaikat, tidak nerima sogokan, tidak nerima kompromi apapun. Detik itu ditarik nyawanya, ditarik sama malaikat. Mau itu anak kecil, orang tua, atau bahkan seorang alim ulama, pasti itu ketegasan dari Allah. Inna ajalallah idza jaa la yuakhar law kuntum ta'lamun. Ya, kalau kalian mengetahui ini. Masuk ke ayat yang berikutnya, ke ayat yang kelima. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nah, Bu, di sini di ayat yang kelima, Nabi Nuh mulai curhat sama Allah. Ya Allah, aku sudah mendakwahi kaumku, sudah ngajak masyarakatku, lailan wa nahara, malam dan siang. Kenapa enggak siang malam? Ini menunjukkan keseriusannya Nabi Nuh dalam berdakwah. Malam saatnya orang istirahat, tapi Nabi Nuh tetap menyempatkan dakwah. Maka di sini disebutkan malam terlebih dahulu, lailan wa nahara. Siang hari di tengah beliau bekerja mencari nafkah, juga menyempatkan dakwah. Ya. Jadi sudah dengan berbagai cara
dan waktu. Ya. Ini munajatnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan kaumnya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau bagaimana menyikapinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, a'azallahu wa yakum. Lanjut ke ayat berikutnya, ini masih curhatannya Nabi Nuh, aduannya Nabi Nuh kepada Allah. Falam yazidhum du'ai illa firara. Tapi ya Allah, ajakanku, seruanku, dakwahku, gak ada yang mau terima. Malah mereka tambah kabur, tambah ngacir. Kalau lihat saya dari jauh sudah pada pergi. Nuh mau kesini nih, jangan-jangan bahas tauhid lagi. Udah yuk kita pergi. Bagaimana ya Allah? Ini setelah 950 tahun berdakwah ya Bu. Bukan setelah 9 hari berdakwah loh ya. Setelah 950 tahun berdakwah ini mulai bermunajat Nabi Nuh. Namun ajakanku tidak mendorong mereka untuk beriman dan bertauhid kembali. Kecuali mereka justru malah lari dan menjauh dari Nabi Nuh alaihissalam. Masuk ke ayat yang ke-7. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Ya Allah, setiap kali aku ajak mereka supaya mereka istighfar agar Engkau mengampuni dosa mereka, malah mereka mencibir, menghinaku. Sampai-sampai kata Nabi Nuh, ja'alu asabiahum fi adanihim. Mereka nutup telinga mereka. Oh, ada Nabi Nuh kayak gini. Itu bahasa Qurannya gitu. Asabiahum fi adanihim itu kayak gini. Jarinya di telinga, ditutup. Ada Nabi Nuh tutup. Ada yang mengatakan jari, ada yang mengatakan pakai tangan kayak gitu. Tafsirannya. Benar-benar menolak. Masih mending masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini mantul kok, nggak bisa masuk. Wastaghshaw thiyabahum. Parahnya lagi di antara mereka ada istighshaw thiyabahum. Apa maksudnya? Pas ada Nabi Nuh lewat, ditutup mukanya pakai baju, pakai jaket, pakai kain, biar nggak kelihatan sama Nabi Nuh. Hampir semua orang seperti ini, Bu. Nabi Nuh sendirian. Gimana perasaannya? Manusia waktu itu sudah ribuan, bahkan katakan ratusan ribu. Yang beriman sama Nabi Nuh cuma 80. 80 orang. Wa asarru wastakbaru istikbara. Asarru itu tetap ngeyel, tambah nyanteng lah bahasa Banyumasnya. Bukannya mereka tambah melembut sama Nabi Nuh, malah tambah melawan, tambah menolak. Wastakbaru istikbaro. Dan ditegaskan sama Nabi Nuh, mereka wis benar-benar sombong. Benar-benar sombong menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Nabi Nuh menggambarkan bagaimana mereka bersikap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu wa iyyakum. Kemudian ayat yang berikutnya masih lanjut aduannya Nabi Nuh. Summa, kemudian ya Allah, waktu aku diperlakukan seperti itu, setelah beberapa waktu setelahnya, inni da'autuhum jihara. Saya ajak mereka secara terang-terangan. Ketika mereka berkumpul, saya ajak mereka secara terang-terangan. Jihara, ya. Nah, ini variasi dakwah. Kata para ulama ahli tafsir, Nabi Nuh sudah menempuh berbagai cara dan metode dalam berdakwah. Kita juga seperti itu ketika nasihatin orang, ya. Pakai cara ini nggak bisa, cara itu dicobalah. Berusaha. Sebisa mampu, semampunya kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin, a'azallahu wa yakum. Dan ini merupakan hikmah dari seorang da'i bahwa kita sebagai pendakwah atau orang-orang yang mengajak kebaikan harus bisa memvariasi metode cara penyampaian kita,
cara nasihat kita, ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam jangankan ngisi pengajian ya, mendatangi orang-orangnya langsung tutupan kayak gitu, perasaannya kayak apa, Bu? Ya mending basa-basi, mau kemana? Mau kemana ngobrol? Ini langsung ditutup mukanya. Itu kayak apa? Sabarnya Nabi Nuh. Makanya pantas beliau masuk kategori ulul azmi. Karena sabarnya luar biasa. Ini Rasul pertama yang Allah utus kepada umat manusia. Ma'asyiral muslimat, a'azallahu wa yakum. Kita lanjut. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian ya Allah, gak cuman secara terang-terangan. Aku lanjutkan dengan metode yang lain. Secara i'lanin. Atau secara sembunyi-sembunyi. Secara diam-diam, kadang dari rumah ke rumah aku berkunjung, kadang 4 mata, kadang cuma 3 orang, kadang rame-rame. Saya coba semua itu cara. Di sini dijelaskan dengan berdakwah kepada seorang demi seorang, atau dari kelompok ke kelompok, ya. Aku mendatangi rumah mereka satu persatu untuk berdakwah, ya Allah. Bayangkan. Didatangi satu persatu sama Nabi Nuh alaihissalam. Berarti kan benar Nabi Nuh itu care, peduli sama mereka. Nabi Nuh sedih kalau mereka diazab. Tapi setelah Allah mengatakan, nanti ada ayatnya, mereka nggak akan beriman lagi sama kamu. Yang beriman sama kamu yaitulah mereka yang 80 itu. Sudah nggak bakal nambah. Nah, saat itu Nabi Nuh sudah beda doanya. Sudah mengubah isi doanya. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Nabi Nuh ngingetin lagi. Banyakin istighfar, Pak, Bu. Allah itu Maha Pengampun. Jadi ayat ini menjelaskan sebagian ucapan Nabi Nuh yang disampaikan kepada kaumnya. Supaya apa? Mendekatkan dan mendorong mereka kepada iman. Nabi Nuh menjanjikan Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun, mengampuni semua dosa. Tenang, cukup dengan istighfar. Ayo, kembali ke jalan tauhid. Ya. Dan Nabi Nuh menjanjikan mereka bahwa jika mereka beriman dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan. Nah, ini di ayat yang berikutnya. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kalian taubat, kembali ke jalan tauhid, banyakin istighfar, Allah akan yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat, hujan yang menyuburkan semua tanah, hujan yang mendatangkan banyak rezeki. Wa yumdidkum. Di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-12, wa yumdidkum bi amwal. Nanti Allah akan memperbanyak harta kalian, wa banin, keturunan kalian. Nah, kebetulan di saat itu, di zaman Nabi Nuh, salah satu hal yang fenomena masyarakat adalah banyak yang belum berketurunan. Karena Nabi Nuh mengatakan bi amwal, bukan cuma harta yang akan ditambahkan sama Allah, tapi banin, keturunan. Wa yaj'al lakum jannat. Dan nanti kebun-kebun kalian akan berbuah, akan menghasilkan panen raya yang luar biasa. Wa yaj'al lakum anhara. Nanti Allah akan alirkan sungai-sungai ke daerah kalian. Bayangkan, Nabi Nuh bukan cuma menjanjikan pahala dan sorga. Itu kan faedah akhirat. Tapi Nabi Nuh memberikan janji faedah duniawi. Seperti negerinya jadi subur, mendapatkan anak keturunan, ya, hartanya jadi melimpah. Itu kan semua janji atau faedah duniawi. Dari sini para ulama mengatakan istighfar itu kunci. Yang lagi seret rezekinya, banyakin istighfar. Yang lagi tinggal di daerah kekeringan, banyakin istighfar. Yang belum punya keturunan, banyakin istighfar. Yang kebunnya ya
belum panen sesuai harapan, banyakin istighfar. Istighfar itu pokoknya membuka semua. Yang hubungannya sama anak-anaknya masih renggang, istighfar. Terus perbanyakin istighfar. Istighfar itu membuka banyak hal yang terkunci. Ya, istighfarnya harus betul-betul lisan dan hati kita juga istighfar. Tubuh kita juga istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuman astagfirullah doang. Ya, tapi juga hati minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita. Karena rumusnya tidak ada musibah atau hal buruk yang menimpa kita kecuali karena dosa kita. Udah. Jadi kuncinya apa? Dengan istighfar. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa sih kalian enggak takut akan kebesaran Allah? Kenapa kalian enggak percaya akan keagungan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ini perkataannya Nabi Nuh kepada kaumnya. Ya. Mengapa kalian wahai kaumku enggak takut sama Allah? Enggak takut diazab Allah? Ya. Kalian kenapa enggak menghormati Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya? Dialah yang menciptakan kalian. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan seterusnya. Ini Nabi Nuh lagi ngingetin. Wa qad khalaqakum atwara. Dan Allah telah menciptakan kalian dalam bentuk tahapan, fase. Kita tahu janin dari tetes air mani, ya nutfah, kemudian alaqah, ya alaqah itu segini ya. Mungkin usia berapa bulan tuh mudghah, sekepelan ya, sampai jadi kayak wujud manusia kecil gitu, sampai akhirnya jadi manusia yang sudah matang siap dilahirkan keluar. Di sini Allah ngingetin, Nabi Nuh mengingatkan kaumnya, Allah sudah menciptakan kita dengan tahapan-tahapan. Nanti lahir dalam bentuk bayi nggak bisa ngapa-ngapain, sampai nanti bisa berjalan, sampai kuat, sampai berdiri sendiri, sampai nanti kembali lemah dan meninggal dunia. Fase-fase itu yang akan kita lewati semuanya. Nggak ada orang tambah tua tambah kuat ya Bu? Ada nggak? Adanya tambah tua makin keladi itu ada ya Bu? Tapi makin tua makin kuat kayaknya jarang atau mungkin nggak ada. Yang namanya orang tua ya sudah pasti ada keluhannya. Dan ini semuanya fase-fase yang sudah menjadi sunnatullah yang pasti akan kita alami. Nabi Nuh ngingetin masalah ini supaya mereka bertaubat, kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa? Kemudian, bukankah kalian sudah melihat bagaimana ciptaannya Allah itu langit? 7 lapis tanpa tiang, bertingkat-tingkat. Ya. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Ya. Dan Allah juga jadikan bulan sebagai pelita di malam hari. Matahari sebagai sumber kehidupan. Nggak ada matahari kita mungkin sudah mati kedinginan. Luar biasa. Itu nikmat Allah satu aja Bu, matahari. Luar biasa. Dengan matahari kita bisa mengeringkan pakaian, membasmi kuman-kuman dan lain sebagainya. Tumbuhan bisa hidup. Dan Allah sudah letakkan pas banget jarak matahari sama bumi. Dideketin dikit mungkin kita kebakar. Dijauhin dikit mungkin suhu bumi mendingin. Subhanallah. Itulah kesempurnaannya ciptaannya Allah. Allah ciptakan bumi supaya nyaman ditinggali manusia. Jadi walaupun nanti teknologi maju Bu, buka perumahan di planet Mars, perumahan baru di planet Mars. Mungkin bisa, tapi dengan cara yang amat sulit dan kehidupannya terbatas, nggak kayak di bumi. Kita mau di gunung, di lautan, di pinggir pantai, apa terserah. Kita nyaman hidup. Di tempat lain di planet lain belum tentu. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sudah jam 10, saya cukupkan sampai di sini ya. Berarti pekan depan insya Allah kita mulai lagi dari ayat 16 ini, nggak Bapak? Insya Allah. Silakan yang mau memberikan pertanyaan ataupun masukan.
Ya, silakan Bu. Pakai itu Bu, mic mau dianterin nih. Biar semuanya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin Ustadz bertanya, apakah pada saat Nabi Nuh, Tuhan itu sudah memperkenalkan dirinya, namanya sebagai Allah atau belum? Oh sudah. Bukan. Nah dari Nabi Nuh yang memperkenalkan bahwasanya, karena sebelum zaman Nabi Nuh semua manusia bertauhid, agamanya satu tauhid. Ya. Tapi setelah itu kan ceritanya nanti kita belum sampai ke ayat yang ceritanya kenapa zaman Nabi Nuh tuh ada kesyirikan. Yang awal mulanya mereka bikin patung orang-orang soleh. Pertama itu sebagai memorial, hanya memperingati. Generasi pembikin patung meninggal dunia, generasi setelahnya mulai mengagungkan patung. Generasi yang kedua ini pada mati, generasi yang ketiga akhirnya menyembah patung-patung, berdoa dan menyembah kepada patung-patung. Itu awal mula kesyirikan, Bu. Disitulah Nabi Nuh bertugas untuk mengingatkan manusia kembali ke ajaran tauhid. Karena sebelum itu manusia sudah tahu bahwasanya Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bu. Dan Nabi Nuh mengenalkan kembali. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi ayat itu Bu sebelah sana. Terima kasih. Saya akan menanyakan ini pada zaman Nabi Nuh itu kan ada homoseksual ya. Nah, Kenapa? Nabi Lut, Oh ya, Nabi Nuh belum ada Bu. Ya Nabi Lut. Nabi Nuh. Kenapa pada saat sekarang ini juga masih ada, mungkin ada beberapa, kenapa masih sampai sekarang pun padahal sudah ada beberapa nabi yang mengajarkan untuk tidak ada homoseksual. Ya, kaumnya Nabi Lut itu manusia yang pertama kali berbuat demikian. Nah, setelah kebinasaan mereka, ternyata masih ada manusia-manusia yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya. Makanya dalam fikih itu disebut liwat perbuatannya. Ya. Ya, memang setan menggoda manusia dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara. Ya. Bahkan cara yang merusak fitrah manusia itu yang paling disukai si setan. Ketika fitrahnya melenceng, itu yang disukai setan. Karena itu yang mendatangkan laknat Allah. Begitu Bu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena memang di zaman sekarang kenapa kok kayaknya banyak tambah banyak ya Bu? Karena ada usaha untuk menormalisasi. Bahkan kemarin di Indonesia sempat dituntut itu aturannya di Indonesia mau diganti. Kan Undang-Undang Indonesia berbunyi pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan. Itu mau dihapus. Alhamdulillah masih banyak yang waras Bu. Jadi permintaannya ditolak. Ya Masya Allah, Indonesia masih terjaga. Negara lain belum tentu. Ya. Seperti itu. Jadi hal yang demikian dari sejak zaman dulu sudah ada. Namun sikap kita apa? Ya meminimalisir. Bukan malah membuka kerannya. Kalau di negara-negara barat kan dibuka kerannya, dipersilahkan. Monggo dipamerkan, diberi panggung. Gak usah ngomong barat, negara tetangga kita lah Thailand. Di sana di kartu identitas tuh ada 13 gender. Kalau di negara kita kan laki atau perempuan ya, di sana ada 13. Saya nggak mikir 13 ini apa aja ya. Macem-macem, tapi nyata Bu. Nyata. Begitu ya Bu. Jadi
Ini fenomena yang sudah mulai merebak dan ini kewajiban kita mengingatkan kembali. Dan itu semuanya yang pertama adalah penguatan dari orang tua. Kalau dari kecil didikannya orang tua benar, gak usah ekstrim-ekstrim banget lah, gak usah nyantri-nyantri banget pun, kalau benar aman bu. Kata para psikolog seperti itu, membentenginya mulai dari anak-anak. Kalau sudah gede sudah banyak yang masuk, tapi kalau dari anak-anak sampai usia 10 tahun gitu dikuatkan bentengnya, insya Allah nanti dewasanya berjalan baik dan normal ya. Seperti contoh misalnya, kadang kan ibu-ibu punya anak laki-laki terus, akhirnya anak laki yang terakhir dijilbabin, ayu banget ya dijilbabin ya, terus dianggap kayak lucu-lucuan, ibu-ibu yang lain ketahui, oh iya ya ayu ya dijilbab. Harusnya nggak boleh kayak gitu. Anak laki-laki dibelikannya boneka Barbie, ya nggak boleh, dibelikannya tembak-tembakan, robot-robotan gitu. Jadi sesuai fitrah. Itu salah satu cara menangkal pertumbuhan seperti itu. Karena para pakar mengatakan itu memang dari sebab psikologis tumbuh seperti itu. Dan dalam agama melihat itu penyakit. Penyakit ya harus disembuhkan, harus diterapi sampai sembuh. Ya, enggak ada alasan, oh aku sudah terlahir seperti ini, suka sama, enggak. Disembuhkan bisa. Ya, sudah banyak contohnya. Seperti itu ya, Bu. Ya ini kenapa Ibu bertanya, mungkin di channel-channel berita sudah mulai bermunculan ya hal-hal aneh ya, berbau siluman gitu ya, Bu. Ngeri temen gitu ya. Ya memang betul ya. Itu tugas kita, dan ingatkan anak-anak kita juga saat mendidik anak mereka harus sesuai fitrahnya. Baru kenalkan agama. Jangan sampai kita sudah mengenalkan agama tapi kita mengesampingkan masalah fitrah. Fitrah yang saya maksud tadi gender. Laki-laki ya gini, perempuannya gini. Ya bukan berarti perempuan di dapur, laki-laki di depan, bukan. Itu sih masalah nanti ya. Ini pendidikan awalnya dulu bagaimana. Begitu ya, Bu. Kenapa masih ada sampai zaman sekarang ya, dan sampai zaman nanti pun masih ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya, insya Allah di pekan depan. Insya Allah part 2 kita selesaikan surat Nuh ya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah subhanallah wa bihamdihi. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.